Bagaimana perasaan kalian belajar pada pagi hari ini? Coba jajari, gimana perasaannya Julia? Biasa aja, yang lain biasa aja, ada? Apa Jo, rasanya Jo? Apa? Oh senang. Davi, gimana perasaannya Davi? Apa? Perasaannya baru, perasaannya senang, sedih, kecewa. Itu ada banyak tuh di depan. Takut, apa Davi? Apa? Senang? Oh ya, apa? Ken, perasaanmu Ken? Lo nggak tahu perasaanmu sendiri? Wah, banyak. Apa Victorin? Ada deg-degan. Lah kenapa ada deg-degan? Hah? Ada suster. Lah kenapa suster dan aku itu di belakang? Ya. Apa tuh ada perasaanmu Lesan? Hah? Takut. Senang dan takut. Senangnya kenapa? Ya, takutnya kenapa? Baik, nah, oke, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya, kira-kira kalau ada yang masih ingat kan kita sudah belajar tentang apa saja? Sudah dari apa yang masih ingat kita belajar tentang apa saja? Kita sudah sampai tema 8 ya? Ya kan? Kira-kira kita belajar apa saja? Bahasa apa? Ya, pengaruh kegiatan ekonomi. Kita juga belajar jenis-jenis ekonomi ada apa saja. Selain itu apa lagi? Ya, itu keanekaragaman budaya di Indonesia itu juga kalian kemarin buat itu ya, bareng-bareng sama kelompok ya. Apalagi kira-kira? Siapa yang tahu? Apalagi kira-kira kita belajar apa lagi pada pertemuan sebelumnya? Apa? Air, apa itu? Itu apa itu? Sirkulasi air ya, siklus air ya. Kalau bahasa Indonesianya apa? Ada masih ingat belajar apa bahasa Indonesianya? Ayo. Apa? Kita membuat apa? Undangan yang tema 8 kita membuat apa? Urutan peristiwa dalam cerita. Nah, khusus pada kesempatan pagi hari ini kita sudah masuk di tema 8 ya. Subtema 3 muatan pelajaran yang kita pelajari dalam IPS, peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat. Nah, tapi sekarang sebelumnya semuanya silakan berdiri. Kita mau berlatih. Kita mau berlatih konsentrasi terlebih dahulu. Lingkaran kecil terlebih dahulu. Yo, lingkaran kecil. Yo, lingkaran kecil. Lingkaran besar sekarang. Nah, fokus sama tangan kalian. Lingkaran kecil lagi. Sekarang Pak Noel minta pegang telinga. Oke, bagus. Ya lagi, fokus lagi ke tangan, lingkaran kecil lagi. Ya, lingkaran kecil, lingkaran besar. Lingkaran kecil. Sekarang Pak Noel minta pegang hidung. Sama salah. Pak Noel salah ya. Lagi sekali lagi. Masih ada yang keliru tadi satu zona. Ya, lingkaran kecil lagi. Lingkaran kecil, lingkaran besar, fokus. Pak Noel minta pegang lutut. Baik, kita tangan buat kalian semua. Silakan duduk dulu. Ya, sekarang Pak Noel mau bertanya sama kalian. Siapa yang bisa menyebutkan pekerjaan orang tua kalian? Siapa yang bisa menyebutkan? So, perwakilan kelompok aja ada semua ya, nanti tidak terlalu lama. Apalah, bapakmu kerjanya apalah? Sebagai apa? Sebagai karyawan. Apa dia bapakmu? Apa? Pekerjaan sebagai karyawan kah? Atau sebagai bosnya kah? Udah tahu ya. Oke, siapa guys? Bapakmu kerja sebagai apa? Karyawan juga. Johan apa Jo? Guru. Bapakmu bekerja sebagai masih ada suara ya.
ada temannya yang sedang berbicara, jangan dulu bicara lagi enggak? Oke. Jangan papamu bekerja sebagai guru. Nah, kalau mamamu gimana aja? Nah, oke, siapa lagi? Kami mau kerja sebagai apa? Manajer di bank. Wah, keren itu. Gladys? Bisnis online. Nah, sip. Oke. Nah, pekerjaan kalian, pekerjaan orang tua kalian tadi bermacam-macam ya. Ada sih cuma jadi karyawan, ada yang menjadi manajer bank, ada yang jadi bisnis online di rumah, gitu ya. Jadi macam-macam. Bahkan mungkin pekerjaan orang tua kalian juga selain itu juga mungkin ada yang menjadi supir taksi, supir Grab, ya macam-macam. Ada yang menjadi apa lagi misalnya pedagang makanan. Nah, jadi itu jenis-jenis pekerjaan yang orang tua kalian miliki. Nah, nanti materi kita akan berhubungan dengan itu semua. Ya, kita akan mencari tahu apa sih jenis-jenis kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kita, dan kita akan mencari tahu hubungannya apa untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, oke. Sekarang kita akan lanjut lagi. Nah, kita mau yel-yel dulu, masih ada yel-yel kelas 5. Kalau kelas 5 ditanyain yel-yel bilangnya gimana? Ayo, coba ya, masih ada ya. Kelas 5. Siap, kelas 5 selalu setia dan cerdas. Kosong. Oke, kita masih ingat ya, yel-yel kelas 5A ya. Oke, itu setia dan apa tadi disiplin ya? Setia dan semangat ya. Itu harus benar-benar apa? Iya dong. Setia. Harus benar-benar dilakukan. Setianya dalam hal apa? Dalam hal pasangan, atau? Iya. Kalau kalian sudah punya pasangan belum? Oke. Oh bukan. Tentu saja setianya bukan dalam hal pasangan kalau seusia kalian ya. Tapi setianya misalnya dalam hal apa coba? Dalam hal belajar setia, tekun dalam belajar, apalagi kira-kira? Dalam berteman harus setia, enggak boleh apa ya? Ngomongin teman di belakang, ada yang pernah ngomongin temannya di belakang? Ini cowok orang biasanya jauh dari pergi. Nah, apalagi setia dalam hal apa lagi kira-kira? Ayo, apa lagi? Berdoa, pintar, dalam hal kepada Tuhan, misalnya rajin ke gereja, kalau yang Muslim juga rajin sholat, ke masjid dan lain sebagainya ya. Oke, itu harus benar-benar dilakukan, jangan hanya diucapkan saja. Nah, ini adalah beberapa jenis pekerjaan-pekerjaan. Ya. Yang pertama itu ada tukang bangunan. Ya, mungkin ada bapak atau keluarganya yang bekerja sebagai tukang bangunan. Arsitek mungkin, kalau lebih kerennya arsitek. Nah, ini terus ada yang kegiatan jual beli di pasar. Ya. Terus ada nih lagi melihat wah ini apa nih kira-kira nih? Apa? Investor lagi lihat itu pasar modal itu ya, kalau ada apa namanya? Seperti diagram grafik gitu ya. Terus ada sebagai polisi juga. Nah, ini kegiatan-kegiatan ekonomi. Ya, nanti kita akan bedakan. Ya, kita akan bedakan kegiatan-kegiatan ekonomi itu ada apa saja sih? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ya. Nah, sekarang kita mau nonton, bukan Netflix tapi YouTube ya. Itu Netflixnya cuma buat. Nah, kita coba perhatikan video yang ada di depan. Coba kita lihat, saksikan bersama. Yuk, dengarkan dulu. Di negara Amerika ini, biasanya masyarakat akan menggunakan pakaian hangat yang terbuat dari bahan wol. Di Indonesia, pakaian hangat dari wol juga sering dipakai oleh kaum muda. Namun, mau nggak bagaimana proses pengolahan serat wol? Tidak bisa menjadi sebuah bahan kain. Nah, kali ini teknologi populer bakal memperlihatkan ke kamu proses pengolahan wol dari bahan. Tapi selesai dulu kecamatan dari segala satu panjangnya. Biar tidak ketinggalan informasi menarik yang pasti akan menambah wawasan. Sebelum mengetahui bagaimana proses pengolahan wol, ketahui dulu nih asal dari wol itu sendiri.
Sebagian besar ini dilakukan untuk mendapatkan bahan kayu wol. Biasanya penjualan bulu domba rutin selama 1 tahun sekali. Namun ada juga yang memotong wol 2 kali setahun, tergantung pada ras dan lingkungan gigi domba. Pencukuran pada domba harus hati-hati, sebaiknya berukuran 40 hingga 50 mm. Seekor domba betina dapat menghasilkan hingga 15 ton wol, sedangkan seekor domba jantan dapat menghasilkan sekitar 20 ton wol. Tahap 2, mencuci wol berminyak. Tahap berikutnya wol dicuci untuk menghilangkan bau serta kotoran yang menempel pada bahan wol. Mencuci wol ini sangatlah penting. Terkadang sebanyak 30 hingga 50% dari berat bulu domba terbuat wol, melainkan berdasar dan minyak yang kotor. Atau bahkan ini ada beberapa rumput, keringat, debu, dan kotoran lain di wol. Demikian dilakukan menggunakan sabun atau deterjen dan air. Hal ini bisa juga dengan merendam wol dalam bak mati asam yang melarutkan semua kotoran di sekelilingnya. Selesai dibersihkan, buli dilas dan dikeringkan. Tahap 3, carding. Setelah dicuci, proses carding atau menyikat wol diperlukan untuk meluruskan serat wol. Tahap ini bisa dilakukan dengan tangan, namun agar lebih cepat bisa praktis dilakukan dengan mesin carding. Pada tahap ini, wol yang sudah bersih dan kering dilewatkan melalui pembunuhan kawat agar serat wol diambil terus sekaligus menghilangkan kotoran yang tersisa. Dibutuhkan beberapa mesin dengan fungsi berbeda, misalnya mesin pembuka wol untuk membuat serat wol memiliki susunan teratur, sehingga beberapa wol kasar dan kotoran lainnya dihilangkan dan mengurangi kebesaran serat wol akibat mesin pembuka dan mesin carding. Selama wol benar-benar longgar, efek carding bisa dijamin. Mesin flat carding dapat menghilangkan wol kasar dengan sangat baik dan hampir 50% hingga 70% wol kasar dilepas pada tahap ini. Wol kasar yang dihilangkan dengan mesin carding dapat sangatlah bersih, dapat digunakan untuk memperbaiki wol, baik disemasukkan mat atau produk wol lainnya. Lalu ada juga mesin carding wol domba untuk menghapus wol kasar yang tidak dapat dihapus oleh mesin pembukaan wol. Mesin ini digunakan untuk menghilangkan ketombe. Wol domba yang tak lain ialah serat hewani juga memiliki beberapa ketombe, apalagi jika domba hidup di lingkungan yang relatif kering. Setelah melewati semua mesin tadi, wol akan didapatkan dengan kualitas tinggi. Nah, tahap paling terakhir ialah bahan wol dipisahkan menjadi selai benang atau strip, kemudian dikumpulkan ke benang untuk proses spinning atau putar. Belajar secara menyeluruh, tapi membuat serat wol bercampur dengan serat lainnya seperti kapas atau bahan lain. Kain wol terbaik prima yang memiliki kandungan 100% wol. Namun, karena kapasitas produksi wol lebih dipasarkan sangat terbatas dan harganya pun cukup mahal, tak heran jika pakai kain wol ini dibuat dari campuran serat lain. Putar benang pewarnaan. Nah, berikutnya serat wol sudah bisa diberi warna sesuai ketentuan yang telah ada. Umumnya serat wol dapat beberapa warna di setiap tahap pengolahan. Untuk mendapatkan hasil yang lebih efisien, sebaiknya dilakukan setelah carding dan finishing. Tahap 7, pembuatan kain wol. Setelah terbentuk benang dan dipisah penggunaan tadi, barulah wol bisa diolah menjadi bahan kain. Penetapan standar untuk kain wol sendiri ditentukan oleh Badan Internasional yang mewakili kepentingan perdagangan dan industri tekstil wol dunia, yang International World Textile Organization. Nah, setelah mengetahui proses panjang pembuatan kain wol memang cukup rumit. Untuk itu memiliki pakaian bertahan wol sebisa mungkin dalam pakaian mulia atau loafers. Jelas ya proses pengolahan wol dari domba. Nah, ini ya. Jadi ini adalah proses pengolahan ya, wol. Tahu kan wol? Yang benang agak tebel itu loh, yang biasanya digunakan untuk jaket, pakaian-pakaian hangat. Nah, itu ternyata prosesnya diambil dari apa tadi?
Domba. Coba siapa yang baru tahu nih bola itu dari bulu domba yang baru tahu? Terus data Victory ada lagi yang baru tahu mungkin? Oh ya itu ya. Jadi memang benar sekali bahwasanya bola itu prosesnya awalnya ya terbuat dari bulu domba. Ya, tuh. Jadi bulu domba itu kambing atau domba itu setelah bulunya sudah cukup untuk dipotong, dia kan dipotong bulunya. Nah, terus melalui proses dari awal sampai akhir tadi. Nah, tapi kita akan lebih coba cermati anak-anak. Dari awal sampai akhir tadi kira-kira ada proses ekonomi apa saja yang terjadi di situ, ya. Mulai dari awal sampai akhir tadi kira-kira ada proses ekonomi apa saja. Awal tadi, kira-kira apa dulu awal tadi? Apa? Produksi. Proses produksi itu proses yang seperti apa kalau di awal tadi? Ya, tugas jari, jangan sokongan. Gimana, Victorin? Pengambilan bulu domba yang ada di peternakan ya oleh para petani itu dombanya dikumpulkan terus dipotong bulunya, itu namanya adalah produksi. Nah setelah itu ada apa lagi selain produksi tadi? Produksinya apakah cuma petani yang sedang memotong bulu domba tadi? Ada apa lagi produksinya di video tadi? Ayo dari apa Julia? Apa? Pembuatan kain dari benang wol ya, tadi sudah sampai ke pabrik kan, melalui proses ada yang dipintal, ada yang ditenun. Nah akhirnya menjadi sebuah kain wol yang siap untuk dibuat apa? Jaket bisa, baju bisa, dan lain sebagainya. Nah sebetulnya ada satu proses lagi yang tidak terlihat di video. Kira-kira kalau sudah jadi kain, sudah jadi baju, diapakan itu? Ya Pak? Dijual. Nah kalau dijual itu masuknya proses apa? Distribusi. Betul sekali pintar. Jadi setelah kain-kain wol tadi ya sudah jadi, terus dijahit, dibentuk kain, dibentuk baju, dibentuk shawl, ya, dibentuk topi mungkin. Terus setelah itu lalu dijual di ya macam-macam, di mall mungkin ada, di pasar ada, dan lain sebagainya. Nah setelah dijual, kira-kira ada yang beli tidak ya? Ada yang beli tidak? Siapa di rumah yang punya kain atau jaket dari wol? Ada yang tebel gitu, ada yang punya? Oh ada satu, dua, banyak ya. Nah oke, itu dulu belinya di mana? Tahu tidak? Shopping. Lagi ada yang beli di mall? Ya, oh ini go. Wah tuh keren-keren. Gimana Mbak? Keren. Oh di mana? Nah, kira-kira nih Owen terus Emily yang punya Acacia itu dia berperan sebagai apa dalam proses ekonomi tersebut? Apa? Konsumen, ya, atau orang yang melakukan tahap konsumsi. Jadi konsumsi itu tidak cuma makan ya. Tidak mungkin kalau masa benang boleh dimakan kan tidak bisa. Nah, tapi dipakai, digunakan, dibeli itu juga termasuk dalam apa? Konsumsi. Nah, jadi ada 3 nih anak-anak ternyata. Proses apa namanya tadi? Proses ekonomi, ya. Proses ekonomi ada 3. Yang pertama dimulai dari produksi. Nah, diproduksi dulu. Apa produksinya? Oh, benang wolnya. Apa yang diproduksi? Oh, misalnya yang diproduksi adalah berasnya dulu, memproduksi beras dari padi. Ya. Terus apa yang diproduksi? Oh, pembuatan mobil misalnya. Ya, spare part mobil disiapkan dulu untuk dirakit menjadi mobil. Nah, setelah dari produksi terus distribusi. Distribusi itu juga tidak kalah penting. Ya. Orang mau beli mobil, orang mau beli jaket kulit, orang mau beli jaket dari wol itu kalau tidak didistribusikan dari pabrik, ya bingung kan beli di mana, ya enggak? Betul enggak? Ya kan? Kamu enggak ada pasar swalayan mau beli baju gitu kan ya bingung. Nyari masa harus ke pabrik dulu. Padahal kalau pabrik itu biasanya belinya harus dalam jumlah yang banyak. Ya, biasanya belinya borongan banyak. Orang yang menjadi pelaku kegiatan produksi. Yang kedua adalah distribusi. Orang yang berperan sebagai distribusi namanya apa? Hah? Distributor ya. Kalau konsumsi, orang yang berperan sebagai konsumsi, konsumen. Di situ juga dijelaskan tadi pengertian dari produksi. Pengertiannya apa tadi lah? Pengertian produksi.
Ada kan? Oke, jadi produksi adalah kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru. Nah, jadi itu adalah pengertian dari produksi. Produksi memproduk berarti membuat sesuatu hal baru. Ya, tuh. Nah, kalau distribusi apa Julia? Ya, kegiatan menyalurkan barang. Ya, menyalurkan barang apa? Oh, barang produksi dari produsen kepada konsumen. Nah, yang terakhir adalah konsumsi. Artinya apa, Son? Adalah kegiatan manusia mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Ya, kegiatan manusia mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu benda atau barang. Ya, menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu benda atau barang. Ya, kamu mengonsumsi makanan, ya makanannya habis untuk makan. Kamu menggunakan baju, ya bajunya lama-kelamaan akan rusak. Jadi nilai gunanya akan semakin turun karena kita gunakan, kita konsumsi. Nah, itu tiga pelaku dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Nah, kita akan mencari tahu terus hubungannya apa Pak sama kesejahteraan masyarakat. Ya. Hubungannya apa? Nah, kita baca dulu manfaatnya kira-kira. Ya. Tadi pengertiannya sudah kita bahas. Nah, sekarang kira-kira manfaat dari kegiatan produksi itu apa? Ada yang tahu kan? Manfaat dari kegiatan produksi. Oke. Manfaat kegiatan produksi adakah yang tahu? Coba dari bacaan yang kita baca tadi, atau buat simpulkan sendiri juga tidak apa-apa. Manfaatnya apa kira-kira? Kegiatan produksi itu manfaatnya apa? Ada yang bisa menjawab? Apa, Go? Manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya terutama dalam hal apa? Ayo. Hah? Dalam hal barang. Ya, bisa. Jadi orang-orang yang bertindak sebagai produsen, dia keuntungannya apa? Manfaat kegiatan itu apa? Ya selain dia menambah uang untuk kehidupannya, ya, kegiatan produksi itu juga bisa bermanfaat untuk menciptakan atau menghasilkan suatu benda yang berguna bagi orang banyak. Nah, itu manfaat dari kegiatan produksi, menghasilkan suatu benda yang bisa digunakan oleh orang banyak, yang dibutuhkan atau digunakan oleh orang banyak. Itu produksi. Yang kedua, manfaat dari kegiatan distribusi. Manfaatnya apa? Distribusi manfaatnya apa? Yuk, gampang nih. Apa yang beli? Agar hasil produksi dapat segera sampai kepada konsumen. Pintar, agar hasil produksi segera sampai kepada konsumen. Ya, Joyce sama enggak Joyce? Sama jawabannya. Apa konsumsi? Ini hampir sama seperti yang disampaikan video tadi. Ayo coba jawab. Apa? Jojo. Apa? Kebutuhan hidup terpenuhi. Pintar. Konsumsi itu ya kebutuhan hidup kita akan terpenuhi. Ya, bagi pelaku produsen dan distributor, ya dia akan menambah pendapatannya dia. Ya, menambah pendapatannya dia. Karena kita hidup di dunia ini kan tidak mungkin kalau tidak butuh uang, ya enggak? Ya kan? Walaupun uang bukan segalanya, tapi segalanya juga butuh uang. Betul kan? Ya enggak? Ya, walaupun uang bukan segalanya, tapi segalanya itu juga membutuhkan uang. Makanya orang itu harus bekerja, orang itu harus cari duit dengan melakukan kegiatan ekonomi, entah dia jadi produsennya, entah dia jadi distributornya, entah dia hanya menjadi konsumen. Nah, itu namanya pelaku ekonomi. Ya. Seperti yang sudah Pak ajarkan ke kalian, manusia itu selain sebagai makhluk sosial, juga sebagai makhluk ekonomi. Ya, jadi pasti itu melakukan kegiatan ekonomi itu pasti. Kecuali kalau kamu dilepas di hutan sendirian, ya itu. Ya, kamu mau ngambil buah tinggal manjat pohon. Ya. Jadi tidak perlu beli, kamu tinggal manjat pohon. Yang dibutuhkan adalah keterampilan atau skill, tapi di sini kan tidak ada. Semuanya kan kita hidupnya di kota Semarang. Nah, itu ya. Jadi kita butuh uang untuk melakukan kegiatan. Nah, itu anak-anak. Nah, ini kita sudah bahas. Nah, sekarang kita akan hubungkan dengan pengaruhnya apa kira-kira terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, ada 4 di sini kalau Pak Nur boleh tunjukkan ke kalian. Yang pertama adalah meningkatkan pendapatan masyarakat. Pendapatan itu berarti hubungannya sama uang.
ya, pendapatannya masyarakat akan semakin meningkat. Ya. Oh, yang awalnya itu hanya bekerja sebagai apa ya, misalnya ya, serabutan itu pekerjaannya tidak jelas. Ya. Oh, karena dia bersekolah tinggi terus bisa lulus sarjana pendidikan terus jadi guru manual, pendapatannya jadi naik. Ya, jadi kegiatan ekonomi itu dapat meningkatkan pendapatan. Oh, punya usaha sampingan misalnya jualan online tadi kayak mamanya Gladys, itu juga akan mendapatkan menambah pendapatan. Ya, yang kedua, membuka lapangan pekerjaan baru. Nah, jadi biasanya kalau ada sebuah pabrik atau perusahaan, itu pekerjanya akan diambil orang-orang yang tinggal di sekitar pabrik. Ya, karena pernah cerita di rumahnya Pak Nur, di rumahnya Pak Nur itu ada namanya pabrik briket. Pabrik briket itu pabrik aren itu loh, aren yang berasal dari batok kelapa. Ya, nah itu orang yang kerja di pabrik briket itu ya orang-orang di sekitar rumahnya Pak Nur. Ya, jadi didahulukan. Jadi orang-orang yang di sekitar pabrik itu didahulukan untuk dijadikan pekerja. Baru kalau sudah memenuhi, dicari orang yang di luar rumahnya Pak Nur. Kalau belum memenuhi, terus cari di luar sekitarnya Pak Nur. Itu membuka lapangan pekerjaan baru. Ya. Nah, ketiga, mengurangi angka pengangguran. Nah, jelas ya, karena ada lapangan pekerjaan baru, ya penganggurannya akan berkurang. Yang awalnya cuma kerja serabutan tadi, ya karena dibangun pabrik briket atau pabrik areng, terus orangnya jadi bekerja di situ. Jadi dia tidak nganggur lagi, tapi sudah bekerja di pabrik. Nah, yang terakhir adalah, nah ini yang paling penting, kebutuhan masyarakat itu dapat terpenuhi. Dengan melakukan kegiatan ekonomi, kebutuhan masyarakat akan terpenuhi. Ya, yang butuh baju, butuh makan, ya, butuh uang untuk bayar sekolah, ya, butuh uang untuk beli HP misalnya, ya, itu akan terpenuhi jika kita melakukan kegiatan ekonomi. Ya. Tuh, ini 4 pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat, ada 4 ini. Ya. Nah, ini nanti dilihatnya anak-anak, siapa tahu nanti di tugasnya ada keluar ya. Nah, kita mau menyanyi lagu kegiatan ekonomi. Nah, kita akan menggunakan nada potong bebek angsa. Nah, seperti apa lagunya? Diperhatikan dulu. Ya. Ada. Kalau potong bebek angsa itu lagunya gimana coba? Potong bebek angsa, angsa dikuali, minta dansa, dansa 4 kali. Serong ke kiri, serong ke kanan, la 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 la. Serong ke kiri, kan 2 kali dong. Serong ke kanan, la 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 la. Nah, coba sekarang pakai lirik ini. Yo, bareng-bareng. Ada 3 kegiatan ekonomi, 1 produksi menghasilkan barang, 2 distribusi menyalurkan barang, 3 konsumsi menggunakan barang. Produksi produsen, distribusi distributor, konsumsi konsumen itu pelakunya. Ayo lagi mbak, ayo. Ya, kita coba lagi. Ada 3, yuk 1, 2, 3. Ada 3 kegiatan ekonomi, 1 produksi menghasilkan barang, 2 distribusi menyalurkan barang, 3 konsumsi menggunakan barang. Produksi produsen, distribusi distributor, konsumsi konsumen itu pelakunya. Lagi sendiri coba. Dev, buka HP-nya. Kita akan bermain. Ulangnya nanti. Ya, coba di-scan yuk, kita mau bermain sesuatu. Yuk, di-scan. Coba di-scan coba, ayo. Pakai kamera, yang bisa pakai kamera. Kalau pakai Google, coba pakai Google. Coba aja, coba. Itu wall itu nanti, keluarnya bisa?
Loh, kalau ada yang tidak bisa, tak kirim linknya di depan anak. Yo, di-scan dulu. Nah, kita baru loading kan? Biar loading muter dulu. Jangan mulai dulu ya. Jangan mulai dulu. Jangan dimulai dulu. Wah. Yang tidak bisa tak kasih linknya di depan anak ya. Nah, yang ada tak kasih linknya di depan anak. Bentar ya. Yo, sudah tuh di grup. Di mana anak sudah ada. Sudah mulai. Yo, siap sudah. Itu cepet-cepetan itu nih. Kamu sudah klik mulai. Ya, saya bilang. Kalau yang sudah tampilannya seperti Julia ini, yang tinggal klik mulai, silakan langsung dimulai. Tapi itu cepet-cepetan ya, menjodohkan antara gambar dengan kegiatan ekonominya. Yo, coba, boleh dimulai, cepet-cepetan. Ditarik gambarnya di drag and drop. Ya, gambarnya di drag and drop. Ditarik dulu. Nah, nggak kelihatan agak di besar apa di sini. Tahu pakai wifi nggak? Oh, harus sih. Kebetulan itu waktunya tuh ya, semakin cepat semakin baik. Ayo. Kelihatan kok lumayan. Nih, nah, cepet-cepetan. Berapa menit? Ada sampai 1 menit? Cepet-cepetan. Kalau gambarnya agak kecil agak dilihat kamu ya. Karena memang itu kok warna coba kita lihat, karena lihat ya keyboardnya. Siapa yang terlibat Nah, peringkat satunya ada Michelle loh. Ella bergeser Ella. Jojo enggak ada. Jojo belum masuk peringkat karena mungkin salah semua ya. Pokoknya lama mungkin.
Ayo yang lain kok belum muncul nih namanya. Kali nomor 1. Jangan dilihat makanya gambarnya diperhatikan. Belum muncul aja. Ke tengah lah, biar kita syuting juga. Ayo ikutan ini, biar kamu ikut saja ya. Mendekat ke sini, mendekatkan bisa jalan loh. Sebenarnya dimasukkan di. Nah, pura-pura. Nama saya Joyce, absen 29. Nama saya Ella, absen 18. Nama saya Victorin, absen 21. Silakan dibacakan hasil dari kelompokmu. Yang sedang kami kerjakan ini adalah pemikiran tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap masyarakat. Ya, ada apa saja pengaruhnya kira-kira yang kamu tuliskan itu? Ada produksi, distribusi, konsumsi, dan manfaatnya bagi masyarakat Ya, kesejahteraan. coba dibacakan satu-satu mulai dari produksi. Produksi artinya adalah kegiatan untuk menambah nilai guna suatu benda dan menciptakan benda baru. Oke, terus. Orang yang melakukan kegiatan produksi adalah produsen. Nah, terus bacakan. Distribusi artinya kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi adalah distributor. Konsumsi artinya kegiatan manusia yang mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Yang terakhir itu kamu tulis apa itu? Pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, coba dibacakan. Pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan, membuka lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, dan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Terima kasih. Dari kelompok 6. Nama saya Andi, saya absen 11. Nama saya Joy, nomor 28. Saya Kesha, absen 20. Nama saya Jocelyn, absen 2. Yuk, silakan langsung dibacakan gimana kelompokmu membuat apa? Cerita tentang? Oh, coba diceritakan. Produksi adalah kegiatan menambah nilai guna dan membuat benda untuk memenuhi kebutuhan manusia dan disalurkan oleh distributor. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke toko. Orang yang menjual barang ke konsumen adalah kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna disebut konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam sehari-hari. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan meningkatkan pendapat masyarakat, membuka lapangan pekerjaan baru, mengurangi pengangguran, kebutuhan masyarakat
yang tahu. Ditaruh HP-nya. Ditaruh HP-nya. Ditaruhin. Nah, kita akan merefleksi kira-kira apakah kalian sudah memahami tentang kegiatan ekonomi dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat? Sudah lebih memahami ya? Sudah belum? Nah, oke. Ya, terus yang kedua, apakah bagian yang paling menarik dalam belajar hari ini? Kegiatan apa? Saat bermain? Kuis. Ada yang saat berkelompok ada? Ada? Ada kegiatan lain? Oke, itu ya. Terus. Nah, kira-kira tantangan apakah yang masih anak-anak temui dalam materi ini? Kira-kira tantangan apa yang masih ditemui? Apa manfaat distribusi, produksi sama konsumsi? Oke, Dave masih kesulitan dalam mencari manfaat distribusi, konsumsi dan produksi ya, kebanyakan sama. Oke. Nah, bagaimana kira-kira yang akan kamu lakukan untuk untuk membuat tantangan itu menjadi mudah untukmu? Kira-kira apa yang dapat kamu lakukan? Apa? Ya, terus dicoba, terus berlatih, terus membaca, gitu ya. Ya, apa dan nih? Apa? Oh, mencari jawaban yang tepat bisa dari berbagai sumber, pakai handphone dan lain sebagainya. Oke, yang terakhir nih, apa kira-kira saran anak-anak untuk pembelajaran kita yang akan datang? Apa kira-kira saran anak-anak untuk pembelajaran yang akan datang? Apakah perlu menggunakan puisi lagi? Apa kira-kira saran yang dapat anak-anak berikan selain itu? Ini jam berapa ya? 11:12. Setelah ini istirahat dulu tidak apa-apa ya, setelah ini boleh istirahat dulu, makan dan lain sebagainya. Oke, kita tutup dengan berdoa sambil sikap yang baik. Awan silakan untuk berdoa. Ayo berdoa. Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada firman sekarang selalu dalam sekali dan segala abad. Amin. Bapa dan